Dapat pendidikan karakter, apakah pembelajaran mendalam yang dikembangkan Pak Muti ini nanti akan mengubah kurikulum kita? Tanya Pak Doni saja. Dapat pendidikan karakter, pembelajaran mendalam itu fokusnya di mana sih? Apakah nanti akan ada perubahan kurikulum? Atau seperti apa? Kalau itu kita tanyakan ke Pak Muti, apa jawabannya? Soal saya sering ditanya Pak Rektor, ini nanti hubungannya apa ini dengan K13 dan Merdeka? Saya bilang nggak ada hubungan. Saya bilang. Yang Merdeka, yang K13 gitu. Karena apa? Kalau kita berusaha menekankan deep learning pada outcome based learning, itu ya ketemunya Merdeka. Tetapi kalau penekannya pada thematic learning, itu ketemunya K13. Nah ini di mana? Di mana-mana. Makanya saya ditanya banyak wartawan, apakah nanti itu dirubah? Saya nggak berpikir merubah, saya cuma berpikir ini diterapkan. Walaupun nanti ujung-ujungnya itu memang ada yang berubah. Tapi urusannya Pak Waras itu nanti. Urusannya Pak Waras. Sehingga karena itu, outcome based itu kan sebenarnya kamu belajar ini, yang harus kamu capai itu ini, kamu sampai di mana itu kan outcome based. Tetapi kalau tematik, karena yang diajarkan itu adalah kompetensinya, maka satu tema itu bisa dibahas dalam banyak sudut pandang keilmuan. Itu kan sangat K13. Pak Muti mengatakan ini bukan masalah perubahan ya dari K13 ke kurikulum Merdeka. Berbagai macam pendekatan dalam K13 maupun kurikulum Merdeka tentu sesuatu yang bagus yang bisa tetap dipertahankan. Kalau kita dengar jawaban Pak Muti cukup jelas bahwa pembelajaran mendalam itu tidak ada kaitannya langsung dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Karena pembelajaran mendalam ini adalah sebuah metode belajar atau cara baru di dalam belajar sehingga seseorang itu belajar secara bermakna sehingga efektif. Sahabat pendidikan karakter, pembelajaran mendalam itu sebenarnya sebuah proses belajar yang bermula dari pengalaman. Maka saya mengatakan dalam kanal YouTube saya sebelumnya, pembelajaran mendalam ini selalu dimulai dari pengalaman manusia dulu. Dan karena itu proses pendekatannya lebih condong ke pendekatan yang induktif. Bagaimana manusia itu membentuk pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bagaimana manusia membentuk pengalaman itu ya tentu saja melalui bagaimana manusia memproses informasi melalui keseluruhan panca inderanya. Dan proses yang seperti ini itu adalah teori atau kerangka teori yang dikembangkan oleh Marton dan Salio. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran itu nggak bisa dilihat dari luar, tetapi harus dilihat dari sudut pandang si pembelajar itu sendiri. Jadi bagaimana learning dipandang dari sudut pandang learner, orang yang belajar. Maka mekanisme internal di dalam proses pembelajaran itulah yang sebenarnya menjadi fokus di dalam konsep pembelajaran mendalam ini. Nah, karena pendekatannya induktif, maka yaitu melibatkan proses indrawi. Saya rasa Pak Muti benar ketika beliau mengatakan bahwa setiap kali kita mengolah informasi lewat panca indera kita, sebenarnya ada keterlibatan seluruh diri. Nah, teori inilah yang dikembangkan oleh Marton dan Salio itu. Dan itulah yang disebut sebagai sebuah proses belajar yang mau tidak mau harus dimulai dari kesadaran. Gagasan mindful itu sebenarnya awalnya dimulai dari pemikirannya Marton ini. Karena seseorang tidak mungkin dia itu bisa belajar kalau dia sama sekali tidak menyadari. Tidak menyadari apa? Tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang belajar. Kesadaran yang kedua, dia menyadari apa yang sedang dipelajari. Jadi konsep mindful atau berkesadaran ini lebih banyak dikembangkan oleh Marton di dalam konsep-konsep kerangka teoritisnya tentang pembelajaran. Yuk kita dengarkan sebentar bagaimana Pak Muti menjelaskan proses pembelajaran ini. Saya rasa yang dijelaskan Pak Muti ini merupakan contoh-contoh yang sealiran dengan gagasan teoritisnya yang disampaikan oleh Marton dan Salio.
Karena otak itu menangkap informasi dari indera manusia, apakah melalui penglihatan, pendengaran, kemudian meraba dan seterusnya itu. Kalau di teman-teman muslim sebagian malah ada indranya indera keenam katanya, yaitu indra jati namanya yang keenam itu. Itu berpengaruh gitu. Ketika orang itu melihat, sesungguhnya bukan physical proses yang terjadi. Tetapi melihat itu mesti melibatkan otak. Melibatkan otak. Karena itu Quran itu menggunakan istilah ayunun la yubsiruna biha. Gitu. Mata yang tidak melihat. Karena apa? Melihatnya tidak menggunakan perhatian, tidak menggunakan pemikiran, dan tidak menggunakan keterlibatan perasaan ketika melihat sesuatu. Disinilah sebenarnya deep processing sudah dimulai. Karena itu kalau kita bicara mengenai teori-teori ini, mesti pintu pertamanya adalah attention, perhatian. Yang attention itu kalau saya kutip orang kognitivis itu menyebut allocatable mental resources. Sebenarnya proses mental yang bisa kita atur. Nah, sahabat pendidikan karakter, apa yang disampaikan Pak Muti dalam konsep pembelajaran mendalam itu memang ada basis kerangka teoritisnya. Di mana kerangka teoritis ini lebih dikuatkan, dikembangkan oleh Marton dan Salio pada tahun 70-an, 70-80-an lah. Mereka memang memiliki perbedaan-perbedaan dengan para kelompok teorisi sebelumnya, yaitu para psikolog ya, yang punya analisis bahwa pembelajaran itu lebih terjadi dalam proses psikologis. Proses psikologis. Sehingga cara ngeceknya, cara mengevaluasinya itu melalui pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan ilmu namanya psikometrik. Contohnya ya dengan cara model soal, pilihan ganda dan lain-lain. Lalu dari situ coba dilacak sejauh mana seseorang itu berproses. Nah, Marton dan Salio itu punya pendekatan berbeda. Karena kalau pendekatan yang sifatnya psikologis itu mereka menilai pembelajaran dari luar. Jadi ada psikolog melihat bagaimana proses seseorang belajar. Tetapi Marton dan Salio ini merubah sudut pandangnya. Cara pembelajaran yang baik harus dilihat dari apa yang dialami oleh peserta didik itu sendiri di dalam konstruksi pemikirannya. Maka ini menjadi lebih otentik dan kunci pertama ketika pembelajaran itu berhasil memang harus ada attention atau perhatian. Konsep yang dikembangkan Pak Muti dalam konteks pembelajaran yang dimulai dari attention, perhatian, yang kemudian nanti menjadi mindful atau berkesadaran, itu jelas diambil dari gagasan pemikirannya Marton. Karena Marton itu mengatakan bahwa kalau kita mau belajar, kita harus melihat sebenarnya proses mental yang terjadi di dalam diri seseorang itu. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi itu dari luar dengan cara membandingkan satu sama lain, tidak. Tapi harus dilihat dari sisi proses dan progresnya. Kalau kita lihat saat ini, kenapa proses pendidikan kita itu banyak gagal? Kenapa pendidikan kita itu nggak mampu membawa anak-anak itu bisa berkonsentrasi untuk belajar, yang akhirnya hasilnya itu tidak bisa kita banggakan ya, dalam arti mengapa sekarang ini kualitas pendidikan kita semakin lama semakin turun, ya karena ketika seorang anak siswa itu masuk di dalam kelas, dia sendiri itu sudah tidak terbantu dengan lingkungan sekitarnya dalam hal konsentrasi untuk mengikuti pelajaran. Jadi ketika seseorang itu sudah datang ke kelas tapi dia tidak menyadari bahwa dia itu ada di kelas sedang belajar, maka dia tidak akan mungkin menyadari apa yang dipelajarinya. Kalau seseorang tidak menyadari apa yang sedang dipelajarinya, dia tidak akan mungkin maju di dalam proses pembelajaran. Nah, disinilah menurut saya hal yang sangat berbeda yang disampaikan Pak Muti, yang digagas Pak Muti, yang mungkin oleh para menteri sebelumnya itu belum dibahas ya. Karena kunci dari segala pengetahuan itu adalah attention, perhatian pada awal, dan kesadaran bahwa seseorang itu belajar. Maka menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru. Percuma Bapak Ibu guru datang ke kelas langsung mengajar begitu saja,
tapi nggak pernah memperhatikan apakah siswanya siap belajar, apakah siswanya punya perhatian untuk memulai pembelajaran. Kalau siswanya belum siap belajar, Bapak Ibu guru itu langsung mengajar, memberikan materi, ya pasti pembelajaran kita akan gagal. Sahabat pendidikan karakter, mindful yang disampaikan oleh Pak Muti itu bukan sekedar jargon, tetapi punya dasar-dasar filosofis dan juga dasar keilmuan. Tokoh yang mempergunakan bahwa seseorang harus memulai diri lewat kesadaran, kemudian bahwa dia tahu dia sedang belajar, dan kemudian dia tahu apa yang dia pelajari. Tokoh ini adalah tokoh yang sering disebut Pak Muti, dua pemikir besar, Marton dan Salim. Tanya Pak Doni saja.